Gibah tentang orang-orang yang secara terang benderang melakukan kemaksiatan. Itu boleh digibah. Orang yang terang benderang melakukan kemaksiatan itu boleh digibah. Ya udah benar sih, musik itu haram itu sudah benar. Karena bebannya itu besar, Anda harus ceramah. Dan itu agak gak masuk akal bagi saya cerita Malin Kundang itu. Maksud saya ya, kenapa ibunya itu mengutuk jadi batu? Kenapa gak jadi emas gitu? Iya kan? Anda pernah berpikir gitu enggak? Kalau jadi emas kan kaya itu ibu kan. Ibu itu kan marah karena si Malin Kundang kaya tapi tidak mau mengakui dan berbagi kekayaannya kepada ibunya. Kenapa gak dikutuk jadi mobil Tesla gitu misalnya? Iya kan? Kenapa enggak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersesat, oh tersesat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat, teman-teman, malam hari ini kita akan kembali untuk menambah isi dari ruang keilmuan diri kita, dari guru kita semuanya, kekasih kita semuanya, Maulana Habib Husain Ja'far Al-Haddar, yang malam hari ini secara khusus beliau mau tampil beda. Kalau di periode pertama, kedua, ketiga beliau menggunakan peci, kan gitu. Malam hari ini beliau tadi pamitan kepada saya, Gus kalau saya nggak pakai peci bagaimana? Oh lebih baik Beb. Gitu. Semoga ini nanti kita juga tidak hanya sekedar mendapatkan atau menghabiskan waktu, tetapi malam hari ini benar-benar kita mendapatkan keberkahan dari kerawuhan Habib kita semuanya, dan juga kita menambah keilmuan kita dari nanti apa yang akan disampaikan oleh Habib Husain Ja'far Al-Haddar. Sahabat-sahabat, karena ini juga sudah pukul 9, kita akan sepakati kita mau selesai jam berapa dulu gitu. Panjenengan enak tinggal dengerin aja gitu ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan dari apa yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini. Kemudian akan kita buka tetap diskusi, pertanyaan. Dan nanti ini ada, saya buka pertanyaan dulu Beb. Karena kita ada channel Telegram Pemuda Tersesat Indonesia. Di situ ada beberapa penitipkan pertanyaan yang nanti akan menjadi pembuka, dan sekaligus nanti kita sambung nanti di akhir sesi. Kita juga akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan, tetapi saya sebutkan 2 saja, Bib. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, kita ini kan dilarang untuk membicarakan kejelekan orang lain, Bib. Tetapi kita seringkali mendengar, baik itu termasuk guru-guru kita, orang tua kita, membicarakan kejelekannya Paman Abu Jahal, Bib. Kejelekannya Abu Lahab. Kejelekannya Musailamah Al-Kadzab. Nah, bagaimana hukumnya membicarakan kejelekan orang-orang yang sebutkan tadi, apakah juga sama kita membicarakan kejelekan orang lain? Itu yang pertama, Beb. Karena kelihatannya di sini juga bisa jadi banyak pengikutnya Abu Lahab juga ini, Beb. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan begini, bahwa orang yang sedang jihad itu matinya adalah mati syahid, Beb. Nah, di antara ada sekian, mungkin yang hadir ini juga yang menanyakan ini gitu ya. Saya curiga, saya nggak tahu, tapi mereka yang sedang jomblo ini, Beb, adalah para pejuang-pejuang gitu, Beb. Apakah mereka yang mati dalam kondisi jomblo ini, Beb, itu juga statusnya mati syahid gitu. Dan mendapatkan kemuliaan sebagaimana mati syahidnya orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang menegakkan li'ila'i kalimatillah. 2 pertanyaan itu sebagai pembuka, Habib. Nanti selanjutnya monggo kami mohon dengan hormat berkenaannya minimal, Habib, ini permintaan dari teman-teman, saya dibisikin minimal 1 jam katanya. Tapi nanti kita sesuaikan dengan beliau karena saya kira beliau sudah hafal lah dengan Mojokerto gitu. Jadi itu 2 pertanyaan, dan nanti sekaligus mohon disampaikan beberapa hal untuk kita. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya dengan hormat kepada Habib Husain Ja'far Al-Haddar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, saya berdiri aja lah ya.
Oke. Isi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati para jajaran pemerintahan Kabupaten Mojokerto, kemudian selaku tuan rumah pada kesempatan kali ini, walaupun saya kira ya, karena tempatnya berubah, tingkat kesesatannya itu berkurang. Dilalah saya malah lupa bawa peci loh. Jadi saya besok kan ke Jogja untuk ada beberapa kegiatan tapi pakai mobil. Mobilnya dari Jakarta. Saya ke sini dulu pakai pesawat. Nah, tas saya itu ada 2. Satu saya taruh di mobil, satu buat pakaian malam ini aja. Nggak taunya peci itu ada di koper itu. Gitu. Jadi ya memang gini sudah keadaannya gitu. Jadi asaan takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asaan tuhibbu syai'an wa huwa sarrun lakum. Apa yang kamu rencanakan sebagai satu kebaikan bisa jadi itu tampak baik hanya karena kelemahan matamu dalam melihat itu seolah-olah itu baik. Dan begitu juga sebaliknya. Apa yang kamu lihat sebagai keburukan, bisa jadi itu sebenarnya kebaikan yang menyamar. Karena itu saya sering bilang bahwa haters itu adalah lovers yang tertunda. Iya. Berapa banyak orang yang menikahi orang yang baru dia kenal 2 bulan dan memutuskan perempuan yang dipacarinya 7 tahun. Iya. Jadi memang itulah kelemahan kita ya sebagai manusia. Karena itu doa terbaik sebagai satu seni merayu Tuhan itu harus diawali dari sikap penghambaan yang paling maksimal. Yaitu Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, saya ini dolim kepada diri saya sendiri. Ya Allah, saya ini lemah. Ya Allah, saya ini siapa sih kalau tanpamu? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya kita sebagai Nahdien itu diajari untuk tidak pernah lepas sehari itu baca ayatul kursi. Yang pertama tentu adalah agar kita tidak ngiler kalau melihat kursi. Biasa aja melihat kursi. Yang kedua adalah ayat kursi itu intinya bercerita tentang pentingnya penghambaan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena itu harus selalu meliputi doa dan zikir kita. Karena itu sebagai bentuk bahwa kita hamba yang meminta kepada Allah sehingga Allah kemudian ridho kepada kita untuk menunaikan apa yang menjadi hajat kita. Nah, jadi saya kira semakin berkurang dari segi kuantitas juga semakin bulan semakin banyak saja yang tersesat ke sini. Nah, saya juga mau menyampaikan salam hormat kepada para jajaran dari Pemkot Mojokerto, pemerintah kota Mojokerto dan para Gus, para Kiai yang hadir, ada Gus Fahmi, Gus Saifullah dan lain sebagainya. Senang sekali kembali ke Mojokerto, entahlah kota, kabupaten, terserah lah ya. Iya, dan ini ya lumayan lah, kekuatan saya itu bukan hanya bisa mendamaikan yang berbeda pendapat, juga yang berbeda pendapatan.
Jadi kemarin itu ketika saya ke Surabaya minggu lalu, itu tiba-tiba Anda tahu di Bandara Juanda itu, Anda kalau keluar sebelah kiri sebelum AW di pojok itu, Anda gak relate. Anda kayaknya rata-rata orang miskin semua. Makanya jadi ada alat transportasi namanya pesawat terbang. Dia itu berangkat dan berhenti di bandara namanya. Nah, bandara ini itu ada Gojek dan Grab yang berdampingan di Juanda tuh. Itu tiba-tiba dua-duanya minta foto ke saya. Ya kan, kata saya, ternyata saya bukan hanya mendamaikan yang berbeda pendapat, tapi juga yang berbeda pendapatan ini kan. Gojek dan Grab. Nah, hari ini kota dan kabupaten kita juga bersatu di sini, bersama di sini, duduk bersama. Jadi dalam samudera cinta, perbedaan-perbedaan itu gak relate. Itu tidak absah perbedaan. Jadi Anda jangan khawatir kalau harus mencintai orang yang berbeda suku, berbeda negara. Tenang, cinta itu lintas batas wilayah. Seperti malam ini, kita duduk bersama dengan berbagai perbedaan. Apalagi hanya soal fisik. Cantik itu relatif. Yang mutlak itu jelek. Iya. Orang bisa berbeda pendapat soal mana yang cantik. Tapi soal mana yang jelek, orang biasanya sepakat. Nah, jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu di sini dan ya udah benar sih, musik itu haram itu sudah benar. Karena bebannya itu besar, Anda harus ceramah setelah pergelaran musik. Nah, mungkin ini motifnya musik itu diharamkan gitu. Karena mengganggu job desk-nya para ulama. Mengganggu. Dia mengganggu. Saya dari tadi mikir, ini orang sudah bisa dibikin ngidupin flash, nyanyi bareng, sholawatan bareng. Itu gimana saya kemudian harus berdiri dan menyampaikan materi gitu. Menjaga itu. Jadi memang udah benar, udah musik haram. Tapi tadi itu kita merasakan bagaimana musik itu adalah makna. Nah, ini versi yang tidak haramnya. Musik itu adalah makna. Dalam artian begini. Musik itu yang memiliki kekuatan besar untuk memaknai sesuatu. Saya kasih contoh biar Anda secara cepat dan seksama mengerti ya. Anda coba bikin video atau ambil video orang kepleset kulit pisang. Kemudian Anda share di Instagram Anda yang followersnya tidak seberapa itu. Iya. Tapi tenang, Nabi Nuh itu pengikutnya 80 orang. Jadi kalau TikTokan nggak bisa live itu. Karena hati-hati dengan followers, karena Mahatma Gandhi dibunuh oleh followersnya, Beatles dibunuh oleh followersnya, orang yang banyak biasanya goblok. Iya, aksarohum la ya'qilun, aksarohum la ya'lamun. Itu Quran yang bilang. Hati-hati dengan mayoritas. Karena mayoritas itu biasanya petang-tang, peteng-teng, akhirnya gak mau belajar karena egonya yang dikuatkan, bukan ilmunya. Iya kan, Anda kalau udah
gerombolan tuh biasanya berani ya. Nah, musik itu makna. Jadi ketika ada orang kepleset, Anda share di Instagram dengan dua musik yang berbeda. Yang pertama, Anda share dengan musik yang sedih. Kemudian lihat komentarnya. Semuanya akan berkomentar sedih. Lalu beberapa hari kemudian Anda share video yang sama, Anda kasih musik Warkop DKI. Yang Anda lihat apakah komentarnya tetap sedih atau tidak? Atau malah ketawa? Kemungkinan ketawa. Jadi batas antara tragedi dan komedi itu adalah musik. Iya. Tragedi dan komedi itu musik. Ya udah, saya aja lah. Saya tuh misalnya saya tadi rencananya mau coba, tapi karena keburu pulang, jadi ya udahlah. Iya. Next honornya sampai akhir lah. Biar gak pulang, biar kita bisa libatkan gitu. Nah, jadi misalnya ya, makanya banyak ulama hingga dai yang itu menjadikan musik sebagai salah satu instrumen untuk memaknai ceramahnya. Rata-rata kan ceramah-ceramah yang di-share dari para ulama di Instagram itu kan dikasih musik sebagai background ya. Dan itu lebih mengena. Karena musik itu menjadi framework bagi satu makna. Jadi Anda gak perlu menjelaskan tentang kesedihan satu cerita pakai musik sedih. Orang itu akan masuk ke frekuensi sedih. Dengan seksama dan seketika. Itulah kedahsyatan dari musik. Sehingga kata Jalaluddin Rumi, musik itu bisa menjadi instrumen untuk mendaki jalan menuju Tuhan. Jadi ya gak haram-haram banget lah musik itu. Ya gak haram-haram banget. Anda cuma di sini mendengar ceramah tapi critical thinking itu masih boleh. Anda kalau di TV itu kan nanyanya betul apa betul ya. Itu kan tidak membuka ruang critical thinking sama sekali ya. Betul apa betul ya betul gitu kan. Kalau di sini kan haram halal ya pasar bebas lah. Anda mikir sendirilah nanti. Karena Islam itu lahir dalam kepedean. Islam itu lahir dengan kepedean. Al-Quran itu menantang siapa saja untuk bikin yang seperti Al-Quran. Tapi ya nyatanya gak pernah ada. Nabi Ibrahim itu menjadi tonggak monoteisme dengan sangat gagah melalui argumen-argumen yang silahkan kalau kamu mau membantah. Matahari kamu jadikan Tuhan, terus malam Tuhan kamu siapa kata Nabi Ibrahim. Kalau bintang dan bulan Tuhanmu, terus siang siapa? Masa Tuhan sip-sipan? Nah, ini ya siang malam. Jadi Islam itu lahir dalam semangat yang sangat pede. Makanya saya gak ngotot dakwah Islam gitu. Jadi bagi saya ya udahlah. Semua itu akan Deddy Kobuzer pada saatnya. Jadi makanya dalam iya semua itu tinggal username-nya ada, tinggal password-nya aja. Iya. Nah itu. Nah jadi gini, makanya Nabi itu dalam surat Yunus ayat 99 itu diingatkan oleh Allah. Kamu itu gak usah sedih kalau mereka gak ikut kamu. Ibarat kata kamu ngasih emas mereka gak mau, mereka yang rugi, bukan kamu. Apakah kamu akan memaksa mereka untuk masuk agama kamu? Enggak usah, biarin. Lakum dinukum waliyadin.
Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah. Wa ma 'alar rasul illal bala. Tugas kamu hanya menyampaikan. Mereka ikut, ya syukur, gak ikut, ya kufur, kelar. Iya kan? Jadi Islam itu lahir dalam semangat yang sangat pede. Idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Kalau kebenaran datang, gak usah diusir itu keburukan, itu kesalahan, akan pergi dengan sendirinya. Seperti kamu menghidupkan lampu, kegelapan itu gak usah diusir, pergi dengan sendirinya. Kegelapan gak bisa ngusir cahaya. Makanya dalam filsafat, gelap itu gak ada. Yang ada itu suasana tidak adanya cahaya. Itu yang disebut gelap. Jadi yang punya eksistensi, punya kekuatan, itu adalah cahaya, bukan kegelapan. Kegelapan itu rapuh. Makanya tipu daya setan itu disebut sebagai satu kerapuhan dalam Al-Quran. Sifat tipu daya setan itu dhaifah, lemah, rapuh. Karena itu kalau masih ke-trigger sama setan, ya Anda memang selemah-lemahnya iman gitu. Iya, kalau masih ke-trigger sama setan itu lemah gitu. Nah, dari sana kemudian kan kita sudah kadung nyebut Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya. Pertanyaannya yang juga diceritakan itu kan sebenarnya adalah Fir'aun di dalam Al-Quran kan. Fir'aun juga diceritakan. Apakah berarti Quran itu gibahin Fir'aun? Kan enggak ya. Kenapa menurut para ulama, diantaranya Imam Nawawi dan Imam Ghazali itu mengecualikan gibah tentang orang-orang yang secara terang benderang melakukan kemaksiatan. Itu boleh digibah. Orang yang terang benderang melakukan kemaksiatan itu boleh digibah. Kenapa? Karena mereka saja tidak menutupi aibnya. Dan yang kedua, karena yang sebenarnya digibahin itu bukan personnya, bukan orangnya, tapi kejahatannya. Sebagaimana yang kita benci, bukan orang yang bermaksiat, tapi kemaksiatannya. Yang diceritakan itu keburukannya, bukan orang buruknya sebenarnya. Karena itu, kalau Anda baca, Fir'aun itu bukan nama orang. Dan karena itu, Fir'aun itu gak dijelasin siapa. Sebagaimana Ashabul Kahfi gak dijelasin secara detail siapa Ashabul Kahfi itu. Karena bagi Quran itu gak penting. Bagi Quran yang terpenting, kamu jangan tafar'ana ke Fir'aunan. Jangan sampai kamu cosplay jadi Fir'aun. Itu. Karena inti dari Fir'aun itu adalah kibir, sombong. Makanya dalam bahasa Arab, tafar'ana dan takabbara itu sinonim. Sombong dan ke Fir'aunan itu sinonim. Karena kenapa? Karena Fir'aun itu dikisahkan oleh Al-Quran sebagai sifat. Yaitu orang yang sombong, yang itu bisa ada sekarang. Makanya di antara kita ini kan ada aja Fir'aun yang 4.0 gitu. Iya kan? Ada itu, Fir'aun itu terus lahir. Pokoknya orang yang sombong, flexing, itu orang-orang yang Fir'aun itu. Anda cek coba DNA-nya, pasti cari ke atas itu tembusnya ke Fir'aun itu. Iya. Jadi nasabnya itu bersambung ke Fir'aun dia. Nah jadi makanya ghibah itu ada yang dibolehin. Di antara ghibah yang dibolehin itu di pengadilan. Di pengadilan itu boleh ghibah. Artinya kalau hakim nanya, kamu tahu tentang kejahatan orang itu? Wah, kita gak boleh ghibah Pak Hakim.
Iya. Bisa-bisa Anda yang dipentung pakai palu tuh. Makanya dulu itu tongkrongan saya bareng teman-teman itu di halaman pengadilan. Biar gak dosa kalau kita gibah. Biar gak dosa kita kalau. Jadi orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, pola pikirnya seperti itu, tekstualis. Orang bilang boleh gibah di pengadilan. Maksudnya kan ketika di dalam pengadilan. Nah, dia artikan ya udah kita gibah aja di pengadilan. Iya. Makanya sekarang itu yang lebih darurat dari hoax, sekarang kan perang melawan hoax itu udah digaungkan di mana-mana ya. Orang lumayan pinter lah untuk membedakan mana yang hoax, mana yang bukan kan. Kecuali emak-emak di grup WhatsApp. Iya, dan bapak-bapak di grup WhatsApp itu. Pokoknya grup WhatsApp keluarga itu sumber hoax itu. Dan Anda kalau mengklarifikasi, itu ancamannya durhaka. Iya. Padahal kata Sayyidina Umar, yang durhaka itu sebenarnya orang tua. Orang tua yang seenaknya sendiri, gak menunaikan kewajibannya kepada anak dan tidak memberikan hak anak yang ditetapkan oleh Allah kepada dia, itu orang tua yang durhaka. Tapi istilahnya gak ada di Indonesia. Iya enggak? Seolah-olah yang bisa durhaka itu cuma anak ke orang tua. Gak ada ceritanya kundang malin gitu, gak ada kan? Yang ada malin kundang doang kan? Dan itu agak gak masuk akal bagi saya cerita malin kundang itu. Maksud saya ya, kenapa ibunya itu mengutuk jadi batu? Kenapa gak jadi emas gitu? Iya kan? Anda pernah berpikir gitu enggak? Kalau jadi emas kan kaya itu ibu kan. Ibu itu kan marah karena si maling kundang kaya tapi tidak mau mengakui dan berbagi kekayaannya kepada ibunya. Kenapa gak dikutuk jadi mobil Tesla gitu misalnya? Iya kan? Kenapa enggak? Jadi memang agak aneh gitu. Agak aneh. Saya gak mau percaya, takut dibilang gak Pancasilais aja. Makanya ya udahlah percaya aja lah. Iya. Jadi iya kan, terminologi durhaka itu seolah-olah punya orang tua. Anak doang yang bisa durhaka. Sehingga kemudian anak itu selalu dikorbankan oleh kepentingan orang tuanya. Kambing hitamkan lah dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira makanya penting untuk tidak memahami sesuatu itu secara tekstualis. Tapi kontekstualis. Misalnya ya, ada orang yang nanya ke saya, kenapa label itu kok halal, kok bukan haram? Iya kan? Kalau haram kan enak, sedikit yang dilabeli haram kan? Rata-rata makanan di Indonesia kan halal. Dan juga secara fikih kan segala sesuatu itu halal kecuali ada yang mengharamkannya kan. Logikanya harusnya stempel haram bukan halal. Tapi inilah cerdasnya ulama-ulama Nusantara. Mereka berpikir kontekstualis. Ternyata usut punya usut, kalau labelnya haram, maka kerjaannya dikit. Iya. Maka dikasih label halal agar kemudian menumbuhkan perekonomian umat gitu. Sehingga ada wisata halal kan. Iya kan? Iya kan? Kalau stempelnya haram masa wisata haram kan? Karena kan yang perlu dikasih petunjuk dan dikampanyekan
serta dipromosikan itu kan wisata halal. Kalau wisata haram itu gak usah dipromosikan, rame pasti. Iya. Sebagai contoh, Anda tahu rata-rata riset menyebutkan orang itu mencari dalil atau rujukan ilmiah di Google mentok di halaman ketiga. Anda kalau cari dalil sesuatu atau cari jurnal untuk skripsi Anda, itu rata-rata orang Indonesia mentok di halaman ketiga. Maksudnya di slide ketiga. Jadi ada kan slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Yang bisa membuat orang Indonesia sampai ke slide 10 dan lebih, itu apa? Kalau nyari konten porno. Itu risetnya begitu. Jadi, iya. Iya. Lah Anda coba lihat aja risetnya. Atau Anda kan nggak perlu riset. Anda kan tinggal bercermin aja kan. Iya. Iya. Wong yang mendamaikan dua orang yang bertengkar itu adalah link porno kok. Iya. Anomali, itu anomali itu. Banyak anomali di media digital kita. Kita itu negara dengan minat baca nomor 2 terendah di dunia, tapi minat berkomentar tertinggi di dunia. Terus apa yang diomongkan kalau gak pernah baca gitu loh. Anda pikir Anda inilah dunia atau gimana sih? Iya kan, dapat ilmu dari Allah atau wahyu atau gimana itu. Kan aneh, gak pernah baca tapi banyak bacot gitu. Iya kan, gak pernah baca banyak bacot itu aneh menurut saya. Tapi ya udah gitu kita. Nah itu kira-kira pertanyaan terkait pertanyaan pertama. Nah tapi selanjutnya saya ingin bahas juga tentang ulang tahun. Karena kan ini spesial ulang tahun Kota Mojokerto ya. Bukan ulang tahun saya. Habib kok ulang tahun gitu. Habib kok ulang tahun gitu. Jadi bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu punya keunikan, yaitu punya 2 suku kata untuk menyebut umur manusia. Ada kata usia, ada kata umur. Usia itu bahasa Arabnya sinnun. Sinnun itu artinya juga gigi. Artinya usia itu merujuk kepada sesuatu yang bersifat fisik. Berapa usia Anda? Anda lahir tahun berapa? Kemudian usia Anda berapa? Yaitu. Misalnya Anda lahir tahun 2000, berarti usia Anda sekarang 22. Tapi kalau umrun atau umur, itu artinya kemakmuran. Maka dia tidak bersifat fisik, tapi bersifat batin. Dia tentang value. Makanya kata Jalaluddin Rumi, umur itu bukan soal kalender, tapi ketukan kesadaran. Nah, umur Anda, sekarang rata-rata umur kita mungkin 20-30 tahun. Tapi rata-rata usia kita 20 atau 30 tahun. Tapi umur kita bisa lebih atau kurang dari itu. Karena umur itu soal keberkahan yang Anda isi pada usia Anda. Misalnya ya, Gus Dur itu umurnya berapa? Katakanlah umur makhluknya Nabi Muhammad itu umatnya Nabi Muhammad itu adalah 60-70 tahun. Umatnya Nabi Muhammad rata-rata.
Gus Dur misalnya, umurnya 60-70 tahun. Apa usianya 60-70 tahun. Tapi umurnya Gus Dur itu bisa ratusan hingga ribuan tahun. Karena besarnya kemaslahatan, kemanfaatan yang menjadi keberkahan dari umur beliau. Anda itu seperti juga saya dihidupkan 1000 kali belum tentu bisa hidup berkontribusi seperti Gus Dur. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah ini ciri-ciri ceramah saya gitu. Habis ke kiri ke kanan gitu. Untuk mengimbangi lah. Siapa tahu ada yang Muhammadiyah kan. Jadi kita imbangi begitu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Bisri, Mbah Wahab, Kiai Haji Wahid Hasim, Mbah Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, itu umurnya berlipat-lipat kali dari usianya. Bahkan sampai sekarang, mereka itu tidak pernah mati dalam pengertian yang sebenarnya. Mereka itu hanya kehilangan nyawanya saja. Tapi bal ahya inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki yang rezeki itu menetes kepada kita. Makamnya Gus Dur itu tahun 2019, setahun kota amalnya 2,5 M. Anda kerja setahun bisa dapat 2,5 M. Anda udah gak tidur setahun itu, gak kira dapat 2,5 M. Apalagi model-model budak-budak korporasi gitu. Iya, gak bisa itu. Apalagi Anda hanya mengandalkan sumber penghasilan yang halal gitu. Dapat 2,5 M itu repot Anda. Itu harus nyerempet oligarki gitu. 2,5 M. Gus Dur di makam. Itu kota amalnya doang. Sunan Ampel, berapa ribu toko yang dihidupi oleh Sunan Ampel. Dan Anda tahu, saya gak mungkin ngarang cerita ini. Saya keluar dari Sunan Ampel, itu ada toko kecil. Saya ngobrol di sana sambil nunggu keluarga saya yang sedang ziarah. Karena saya kalau ziarah cepet aja gitu. Saya cuma baca Fatihah, kemudian doanya yang kemarin ya Allah pokoknya. Karena yang kemarin belum ditunaikan masih. Belum dapat yang kemarin. Jadi makanya ziarah saya itu cepat. Jadi saya ketemu sama toko itu. Enggak mungkin saya bohong ini. Yang punya toko itu gak percaya ziarah kubur. Ah ini khurafat ini kata dia. Khurafat ini. Tapi orang yang gak percaya kepada makam Sunan Ampel dikasih makan oleh makam Sunan Ampel. Sebagaimana orang yang gak percaya Tuhan tapi tetap Tuhan kasih jodoh meskipun jodoh di tangan Tuhan. Iya. Itu artinya orang itu telah yatakhallaku bi ahlakillah. Inti dari tasawuf itu berakhlak seperti akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah diantara yang paling utama adalah rahmat. Rahmat itu artinya mencintai orang yang membenci kamu. Mencintai orang yang kurang kepada kamu. Makanya sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu cinta plus. Saya cinta istri saya karena istri saya cantik. Saya cinta istri saya karena istri saya begini dan begitu. Suatu hari istri saya gak akan cantik. Nah kalau saya tetap cinta itu namanya rahmah. Jadi rahmah itu cinta yang sudah minus. Itu rahmah. Iya, udah gak ada apa-apanya tuh. Dan itu dulu saya diceritakan orang yang sampai pada rahmat itu biasanya kalau sudah tua. Karena biasanya minusnya itu kalau sudah tua.
Orang itu mulai hilang mawaddahnya biasanya kalau udah tua. Tapi sekarang kan nggak nunggu tua ya. Orang itu nikah 3 bulan, itu mawaddahnya sudah hilang. Hilang. Mawaddahnya hilang itu. Nah, rahmah itu biasanya digambarkan seorang kakek tua yang duduk bersama neneknya, bersama satu cucunya. Kemudian dia pengen kopi, dia minta, bikinin saya kopi ke istrinya, nenek. Kemudian kata cucunya, biar saya yang bikin. Oh enggak, kopi buatan nenekmu nomor 1 kata dia. Ternyata dia endorse kopi. Enggak, katanya saya mau bikinan nenek kamu karena enak banget. Akhirnya neneknya pergi ke dapur bikinin kopi. Didampingi oleh cucunya. Mau ngambil gula kena garam. Karena udah tua. Diaduk, dia kasih ke kakeknya. Diminum sama kakeknya. Kemudian dia keluar. Wah! Ternyata kakeknya Chef Juna. Enggak. Enggak. Itu apa jokes-jokes industri itu. Jokes-jokes TV itu. Enggak, ternyata kata kakek ini diminum kopi buatan nenekmu tidak pernah berubah dari dulu. Selalu enak. Anda tahu kisah Qais dan Laila. Itu konon Laila itu tidak cantik. Sehingga orang bertanya-tanya, kenapa Qais itu begitu mencintai Laila? Kemudian kata Qais, kamu melihat Laila tidak cantik karena kamu melihat Laila dengan matamu, bukan dengan mataku. Anda foto masukin ini ke TikTok. Lumayan Anda dapat konten loh. Jadi dapat konten, followers banyak. Setelah itu tinggal live mandi lumpur. Jadi rahmat. Jadi umur itu bisa lebih atau kurang dari usia kita, tergantung manfaat atau tidak hidup kita. Misalnya kalau yang relate dengan kita sekarang itu almarhum Eril. Umurnya berapa tahun? 20 sekian tahun lah ya, 22 mungkin. Usianya. Umurnya itu bisa lebih dari itu. Terlihat dari apa? Terlihat dari bagaimana dia wafat. Dengan 3 kesyahidan akhirat. Dalam perjalanan, tenggelam, dan dalam proses mencari ilmu. 3 kesyahidan akhirat sekaligus. Dan dari kesaksian orang-orang yang ketika ditinggalkan oleh dia. Anda jangan remehkan kesaksian orang itu. Karena pernah ada seorang jenazah lewat di depannya Nabi Muhammad. Kemudian para sahabat bilang dia orang baik. Kemudian kata Nabi Muhammad wajabat. Artinya wajib. Kemudian kata Sayyidina Umar, wajib apa Nabi? Wajib dia masuk surga. Karena telah disaksikan oleh orang-orang yang hidup dengan dia bahwa dia orang baik. Makanya bahkan dalam penjelasan Imam Nawawi, penjelasan bahwa dia orang baik itu pasti muncul dari hidayah yang disuntikkan oleh Allah. Jadi gak ada tuh orang pencitraan bilang dia baik, gak ada. Pasti itu karena inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ulama lain bilang walaupun disaksikan baik oleh 1000 orang, tapi nyatanya dia gak baik tetap. Tapi menurut Imam Nawawi, orang yang menyaksikan bahwa dia baik, itu ucapan itu akan timbul dari hati yang tulus. Karena Allah yang menggerakkan itu, tidak sembarangan. Tapi paling tidak kita bisa bersepakat di tengah 2 perbedaan ulama ini, bahwa pernyataan orang bahwa orang yang telah wafat itu baik, selama orang itu baik, maka insya Allah pernyataan itu akan menjadi legacy bahwa dia
ahli sorga. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan khairun nas bukan khairul mukmin, bukan khairul muslim. Sebaik-baiknya manusia, bukan muslim, bukan mukmin. Sebaik-baiknya manusia. Artinya nilai pahalanya ini adalah pahala yang ultimate, yang sifatnya universal. Saking dahsyatnya kemanfaatan bagi orang lain itu. Makanya tahsinul mayyit biasanya kalau setelah pemakaman itu kan ditanya, apakah kalian bersaksi bahwa dia orang baik? Ya, saya bersaksi dia orang baik gitu. Kan bisa pencitraan, bisa. Sebelum mati Anda bayar tuh orang-orang. Tapi kan Anda gak tahu kapan Anda mati ya. Makanya bayarnya harus dari sekarang. Dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Itu yang terpenting. Nah, usianya itu bisa lebih panjang atau lebih pendek dari umurnya. Tergantung kepada kemanfaatan yang dia berikan. Nah, ngomong-ngomong kesyahidan, syahid itu adalah sesuatu yang dicapai dengan jihad. Jihad itu banyak macamnya. Bukan hanya qital, bukan hanya perang. Jihad itu dalam terminologi Al-Quran, itu adalah upaya sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu fisabilillah di jalan Allah. Apapun. Kalau dalam hal pendidikan itu disebutnya jihad tarbawi. Kalau dalam pembenahan ekonomi itu disebutnya jihad iktisadi. Kalau dalam aktivisme jihad harakah. Jihad itu banyak macamnya. Bahkan Ibrahim ibn Adham, salah seorang kaya raya yang kemudian menjadi sufi. Dia itu dipuji oleh seorang yang menikah. Kata dia, Ibrahim bin Adham ini jomblo seumur hidup. Banyak ulama yang jomblo, Ibnu Taimiyah, banyak. Jadi Anda jangan khawatir. Iya. Tinggal kemudian Anda ngaca. Anda ini jomblo karena ngikutin ulama atau karena memang keadaan. Ulama jomblo itu karena gak mau diganggu untuk membaca dan menulis. Rata-rata ulama itu jomblo karena gak mau diganggu untuk membaca dan menulis. Anda kan jadi jomblo karena justru tidak bisa membaca perasaan orang dan tidak bisa menulis status di media sosial. Gak bisa gombal. Jadi dipuji Ibrahim bin Adham ini oleh seorang yang sudah menikah, katanya betapa agungnya engkau di mata Allah wahai Ibrahim bin Adham. Karena kejombloannya, kemampuan jihadun nafas, jihad melawan diri sendiri. Karena kan naluri untuk menikah itu kan meronta-ronta ya. Meronta-ronta. Kalaupun tidak dari dalam, itu paling tidak dari grup WhatsApp. Kan iya kapan nikah itu di grup WhatsApp itu kan. Nah, kemudian kata Ibrahim bin Adham, jalan kesunyian yang telah aku lakukan ini tidak ada apa-apanya pahalanya ketimbang pahala sehari orang bersama istri atau suami. Jadi bayangin jihadnya orang yang sudah menikah itu. Anda bayangkan jihadnya itu. Itu gak bisa terbayangkan itu. Anda bisa bertengkar hanya karena Anda ngirim WhatsApp itu gak pakai voice note. Karena nada Anda tidak sinkron dengan nada istri Anda. Jadi misalnya ya, Anda ngetik apa gitu.
Oke. Anda ngetiknya gitu, oke. Istri kan bisa jadi membacanya, oke. Gitu kan? Makanya saya itu WhatsAppan dengan istri paling banyak pakai voice note aja lah biar aman gitu. Agar nadanya sinkron. Makanya udah musik haram. Nada itu bahaya. Jadi jihadnya seorang yang sudah menikah, sebagaimana jihadnya seorang yang jomblo, itu ada kapasitasnya tersendiri, ada konteksnya tersendiri. Dan kedua-duanya itu sama-sama berat. Sehingga yang disebut jihadul akbar, jihad yang besar itu jihadun nafas, jihad melawan diri sendiri. Makanya di Hadramut sana ada seorang wali Allah yang mencapai derajat wali. Itu karena digojlok istrinya seumur hidup. Itu jadi wali ya. Tentu bisa juga ya. Istri jadi seperti Rabi'ah al-Adawiyah karena digojlok suaminya, kan bisa juga. Jadi sebagaimana juga jihad melawan kejombloan itu kan berat sekali. Karena itu bisa jadi dia matinya mati syahid insya Allah. Jadi berat karena keberat-beratnya. Tapi di antara yang termasuk jihadun nafas, yang termasuk jihad melawan diri sendiri, itu adalah jihad melawan ego kemidalangan di dalam diri kita. Karena manusia itu kalau dilos sedikit, dia akan jadi binatang, bahkan balhum adal, dia lebih buruk dari binatang. Dia bisa lebih buruk dari binatang. Anda pernah lihat kan di media sosial itu kelakuan-kelakuan aneh manusia itu kan. Yang netizen itu. Iya, netizen yang kayak jin itu. Anda bayangkan, dia bisa membuli orang dalam keadaan pakai kaos kutang, celana pendek, rebahan di rumahnya. Dia nyebar fitnah. Enteng aja. Enteng banget dia. Scroll komentar negatif. Nanti di akhirat orang seperti itu, di daftar surga itu di scroll juga sama malaikat. Next aja lah. Jadi manusia itu kalau dibiarkan, dia akan menjadi binatang yang sangat buas. Karena itu dia perlu jihadun nafas. Yang kemudian digambarkan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan menyembelih domba. Karena kita mau memasuki Idul Adha. Jadi sebenarnya yang disembelih itu bukan domba utamanya. Tapi sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Yang direpresentasikan dalam bentuk domba oleh Allah. Jadi Anda harus mulai belajar melihat aspek-aspek makna dari ritual-ritual yang Anda pelajari sejak kecil. Kenapa saya suruh sholat, kenapa saya suruh haji, kenapa saya suruh korban. Jangan cuma dilakukan itu sebagai ritual-ritual yang sifatnya formalistik dan fisik. Tapi dipahami maknanya apa. Itu yang dimaksud, sembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Karena ketika itu tidak kamu lakukan, kamu bisa memperkosa binatang. Ada kan kemarin tuh berita buaya yang diperkosa oleh 7 orang atau 8 orang gitu kan. Atau apa gitu kan, banyak itu kasus-kasus pemerkosaan kepada binatang. Itu sekaligus bisa mengantarkan Anda pada pemaknaan hijab. Kenapa Anda pakai kerudung? Apakah utamanya
Atau hanya karena melindungi Anda dari lelaki-lelaki yang bejat? Apakah binatang-binatang itu diperkosa oleh lelaki bejat itu karena gak berhijab? Gitu kan? Karena enggak. Anda harus masuk tuh maknanya. Bahwa bukan hanya utamanya soal menutup aurat. Tapi menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Itu makna-makna dari hijab yang harus Anda selami. Bukan cuma bersifat fisikly semata gitu. Kadang orang kan gitu kan. Oh gak pakai hijab, pantesan diperkosa. Lah emang orang kalau gak pakai hijab pantas diperkosa? Kan banyak keanehan-keanehan yang seperti itu yang terjadi di sekitar kita. Nah karena itu coba selami. Apa maksudnya? Kenapa sebelumnya disuruh Ismail dulu? Atau Ishak dulu? Anda pernah tahu bahwa yang disembelih dan gak jadi itu tidak sepakat ulama bahwa itu Ismail. Ada yang bilang itu Ishak. Anaknya Nabi Ibrahim yang satu lagi, bukan Nabi Allah Ismail, tapi Nabi Allah Ishak. Tapi kata Gus Dur ya gak usah ribut lah. Toh sama-sama gak disembelih. Iya kan, ujung-ujungnya gak disembelih semua. Ngapain Anda caci maki soal perbedaan itu sampai mau saling sembelih padahal Nabi Ismailnya dan Ishaknya gak disembelih gitu. Nah makanya, kenapa Nabi Ismail atau Ishak dulu kemudian diganti domba? Kenapa gak dari awal mimpinya domba? Karena Allah mau mengkritik kaum-kaum sebelum itu yang disebut sebagai kaum masochis yang menduga bahwa Allah itu meminta persembahan darah dan nyawa kepada manusia. Maka Allah bilang sembelihlah Ismail. Kemudian diubah jadi domba. Bahwa kata Allah, saya bukan Tuhan yang haus darah dan haus nyawa seperti dipersepsikan oleh sebagian orang di luar sana dan sebelum kamu. Penghambaan saya itu bukan darah dan nyawa, tapi penghambaan yang bersifat kemanusiaan. Cabang iman itu ada 70 kata Nabi. Cabang pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan cabang terakhir adalah kamu memindahkan duri yang ada di tengah jalan ke pinggir jalan. Dan ada sanad dari Habib Umar bin Hafid dan para ulama di Hadramaut, kalau kamu ingin mendapatkan 70 cabang keimanan itu, sering-seringlah memindahkan sesuatu yang membahayakan bagi orang lain ke pinggir dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau mindahin orang Hadramaut itu, kalau mindahin duri di tengah jalan atau batu sambil baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia buang ke pinggir. Jadi dari ujung atas ke ujung bawah, tangga keimanan dia ambil semua. Jadi artinya itu mau mengkritik orang-orang yang ngebom sana, ngebom sini, ngelukai sana, ngelukai sini atas nama agama, atas nama Tuhan. Seolah-olah kalau dia marah Tuhan berarti marah juga. Seolah-olah kalau dia tersinggung berarti orang itu menyinggung Tuhan. Ini kan Fir'aun 4.0 kan. Menganggap dirinya Tuhan gitu kan. Enggak ada itu. Kata Tuhan enggak ada lagi darah dan nyawa yang melayang atas nama aku. Karena Tuhan itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Jadi gali coba makna itu. Apa sih makna dari kurban itu sendiri apa kira-kira? Bukan soal nyembelih. Bukan soal nyembelih gitu. Misalnya ginilah. Kenapa disebutkan oleh para ulama hewan yang dikurbankan itu akan menjadi kendaraan kamu nanti ketika menuju sorga.
Itu kan sebenarnya kritik sosial kepada kalian yang menabung untuk beli Honda Beat tapi tidak menabung untuk beli hewan kurban. Iya kan? Kendaraan duniawi Anda bisa semangat untuk membelinya, tapi kendaraan ukhrawi Anda malas-malesan membelinya. Gitu. Tapi ya segitu gitu, segitu. Jangan sampai Anda mikir lebih liar lagi. Seperti saya pernah ditanya, berarti paling enak kurbannya citah dong Beb. Karena kan larinya paling kencang. Iya, kalau sapi dan kambing kan pelan dia menuju surga. Ah lama nih sapi gitu. Mending kita aja kita korbanin gitu kan. Ya ada aturannya lah kira-kira kan. Kalau kata orang Jawa, ngono ya ngono. Tapi ojo ngono. Gitu ya gitu, tapi gak gitu juga gitu kira-kira kan. Kan gitu. Orang Indonesia ini sebenarnya memiliki kedekatan hati yang sangat mendalam. Sehingga dia bisa punya bahasa-bahasa yang seperti itu. Contohnya ya, bahasa itu kan sebenarnya menyambungkan orang yang tidak tersambung, tapi membatasi orang yang sudah tersambung. Contohnya, kamu pernah keguguran misalnya. Kemudian ada temanmu yang cerita bahwa dia juga keguguran. Sebelum dia cerita, kamu akan bilang, gua ngerti perasaan kamu, saya ngerti perasaan kamu. Bahasa justru membatasi. Kalau orang sudah dekat, bahasa itu justru membatasi. Makanya orang kalau masih pacaran, biasanya dia banyak bacot. Iya. Tapi kalau udah menikah gak banyak bacot tuh. Gak ada tuh. Karena sudah dekat gitu. Satset dia. Iya. Kalau sudah menikah tuh satset gitu. Gak pakai banyak bacot lagi gitu. Anda percaya kalau udah gak pacaran nanti, udah menikah, Anda gak kira WhatsAppan seperti sekarang itu. Udah makan apa belum? Anda pikir kita gak dikasih sensor takwini yang bisa merasakan kalau lapar itu harus makan gitu. Sehingga Anda harus tanyakan gitu. Itu kan basa-basi busuk aja gitu. Iya kan, itu basa-basi busuk aja. Jadi, karena itu kemudian kita harus mendalami apa sih makna-makna. Dan orang Indonesia itu karena sudah dekat, bahasanya itu batal udah, gak perlu bahasa. Makanya orang Madura itu sering gini. Coba anunya itu dianukan ya, biar anu ya. Iya gak? Orang Batak itu bilangnya gini, kau apakanlah itu, biar tak apa pula itu. Gitu, kan? Orang Madura itu gitu. Manggil. Anunya kan kamu ya? Tolong bilangin ke anunya kamu. Biar gak dia. Nanti kamu yang kalau gitu. Iya kan? Makanya kan kita udah gak pakai bahasa itu sudah. Itu dalam hermeneutika, itu strata tertinggi dalam komunikasi. Iya. Gak ada tuh, gak usah bahasa udah. Gak usah bahasa. Makanya gini, coba Anda nulis tipu. Apakah yang baca akan tetap tipu? Enggak. Itu filosofi bahasa gitu. Ya bulan depan lah kita bahas ya. Hermeneutika dan semiotika itu. Dan makna yang terdalam dari kurban itu adalah apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa
harta dan anak itu hanyalah perhiasan belaka. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Dia hanya perhiasan. Jangan kamu terlalu baper. Kamu hanya boleh menjadi budak pada cintanya kamu kepada Allah, bukan kepada dunia, istri, anak, suami, dan lain sebagainya. Semua itu murah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu murah. Kenapa Anda harus ngotot soal anak? Begitu mencintai anak sampai melanggar hukum Allah. Siapa anak itu? Saya itu kan sampai sekarang belum punya anak. Sudah 3 tahun menikah belum punya anak. Tapi saya santai. Yang gak santai itu biasanya grup WhatsApp keluarga saya. Saya itu kalau dikasih amalan-amalan gitu yang aneh-aneh gitu. Atau ditanya, saya biasanya bilang gini. Sayyidah Maryam itu gak ada suaminya. Bisa hamil dan punya anak. Kenapa saya harus deg-degan? Kenapa istri saya harus deg-degan? Yang gak ada suaminya aja bisa hamil dan punya anak. Apalagi yang ada suaminya. Jadi ini soal Allah mau ngasih apa enggak aja. Sayyidah Maryam itu gak ada suaminya. Anda pernah ingat gak? Sayyidah Maryam itu gak ada suaminya. Bisa hamil. Kita memang ada yang gak ada suaminya hamil tuh. Tapi kan itu karena zina ya. Iya. Kalau Sayyidah Maryam yang gak punya suami aja bisa Allah karuniai anak. Kenapa Anda harus khawatir punya suami tapi gak punya anak? Tapi nyatanya sampai mati bisa gak punya anak. Ya sudah berarti itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Salah satu ujiannya para nabi itu adalah tidak punya atau lama punya anak. Nabi Ibrahim memutih mata Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya. Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Pokok anak, istri, suami itu ujian itu semua itu. Jadi karena itu Allah mengkritik, memberi wanti-wanti kepada kita. Jangan mati-matian membela dan mempertahankan sesuatu yang tidak dibawa mati. Enggak usah, biasa aja. Anak, istri, suami, dan lain sebagainya. Makanya orang yang beriman cirinya itu adalah wamal hayatud dunya illa la'ibun walahwun. Melihat dunia itu cuma senda gurau dan canda aja, gak serius. Semakin serius Anda melihat dunia, semakin Anda itu tidak wali. Anda kalau pengen wali, itu Anda lecehkan dunia ini. Anda lecehkan dunia berarti Anda wali. Anda tahu ceritanya Nabi ketika bangun pagi ketemu dengan sahabatnya yang bernama Haris. Kemudian Nabi nanya, "Kaifa asbahta ya Haris? Apa kabar wahai Haris?" Kemudian Haris menjawab, "Asbahtu mu'minan billah." "Ya wahai Rasulullah, saya dalam keadaan beriman kepada Allah." Nyolot. Ditanya apa kabar, ya jawab baik, selesai. Terus jawabannya, "Asbahtu mu'minan billah." Saya dalam keadaan beriman kepada Allah. Akhirnya kata Nabi, "Apa buktinya kamu beriman kepada Allah?" "Hari ini saya pegang batu dan pegang emas, di mata saya gak ada bedanya." Artinya, ini semua senda gurau aja. Kenapa emas itu menjadi lebih mahal dari air? Karena jumlah air banyak, jumlah emas sedikit. Suatu hari, kalau karena pemanasan global, jumlah air sedikit dan jumlah emas banyak, Anda akan menukar emas untuk secangkir air. Jadi itu cuma permainannya manusia aja semua itu. Seolah-olah ini lebih dari itu lebih dari ini. Itu permainannya manusia aja. Itu semua logika yang dibangun oleh manusia. Dan hati-hatilah pada logika yang dibangun manusia. Contohnya adalah Nabi bilang hutang itu hina. Hutang itu hina kata Nabi. Tinggalkan hutang.
Kalau nggak mentok jangan berhutang. Tapi sekarang Anda petang-peteng, kalau bayar pakai kartu kredit. Itu kan kartu utang. Kenapa Anda menghormati orang yang lebih bayar pakai kartu kredit ketimbang uang cash? Orang kalau bayar uang cash itu kan asumsinya seolah-olah orang miskin kan. Kalau kartu kredit keren. Dikasih hadiah ini dan itu dan lain sebagainya kan. Tapi kalau kartu kredit, wah hebat. Padahal itu utang. Anda hati-hati, Anda jangan ikutin itu dunia seenaknya gitu. Hati-hati, dia ini bisa menipu kita. Kartu kredit kok diagung-agungkan. Orang bayar cash di nomor 2 kan. Iya kan, aneh-aneh aja. Makanya teman saya itu sering bilang kalau ada orang kaya, wah itu banyak utangnya. Anda orang yang disebut orang kaya di Indonesia, Anda cek hartanya. Pasti lebih banyak utangnya daripada duitnya. Gak usah sebut nama lah. Coba Anda cek orang terkaya di Indonesia itu kita ini. Kita ini. Kalau gak punya utang. Anda yang gak punya utang itu Anda orang terkaya di Indonesia. Orang yang terkaya di Indonesia versi Forbes, The Economist dan lain sebagainya. Itu semua utangnya lebih besar dari harta yang dia pegang kok. Cuman dia karena ya money game aja itu, permainan uang aja itu. Nah itu kapan-kapan lah kita bahas juga tuh. Pokoknya coba Anda perhatikan deh. Jangan Anda, makanya Anda itu baca filsafat mazhab Frankfurt, namanya teori kritis. Anda itu harus curiga kepada sistem-sistem yang sudah ajek. Kenapa kok sistem ini ajek? Jangan-jangan sebenarnya ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Karena itu ini kritik. Kata Allah, semua ini senda gurau. Makanya Nabi Muhammad itu tidak pernah bisa menikmati dunia. Sayyidah Fatimah itu begitu Nabi Muhammad meninggal, gak punya alasan lagi untuk tetap menikmati dunia. Wah, Nabi Muhammadnya gak ada. Makanya beberapa bulan setelah Nabi Muhammad meninggal, beliau juga meninggal. Dunia itu selesai ketika Nabi Muhammad meninggal. Makanya kata Quran bahwa dunia ini menjadi ada artinya kalau ada Nabi Muhammad, baik secara fisik dan secara batin. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dunia itu bukan azab kalau ada Nabi Muhammad di dalamnya, kata Al-Quran. Kalau gak ada Nabi Muhammad, kita gak sholawatan, buat apa dunia? Buat apa Anda hidup kalau gak ada Nabi Muhammad? Gak sholawatan, buat apa Anda hidup kalau gak sholawatan? Itu buat apa? Hidup gak sholawatan itu buat apa? Gak ada artinya. Makanya Anda kalau doa itu direvisi. Jangan minta masuk surga, minta bersama Nabi Muhammad. Karena kalau masuk surga gak ada Nabi Muhammad, buat apa? Bukan kenikmatan yang sejati. Kenikmatan yang sejati itu bersama Nabi Muhammad. Walaupun agak nervous ya di surga sama para kiai, para habaib gitu. Iya kan? Anda mau pakai fasilitas bidadari agak gimana gitu. Iya kan? Jadi, tapi tenang aja, kemungkinan surga itu nanti ada bilik-biliknya. Jadi ini bilik kelompok-kelompok yang suka membid'ahkan. Karena mereka kan nganggep kita itu gak masuk surga. Kalau mereka tahu kita masuk surga, mereka gak nikmat di surga. Musuh saya kok di sini juga. Katanya cuma saya yang benar. Makanya mereka itu dimasukkan dalam satu bilik di surga yang kedap suara. Mereka menyangka yang di surga cuma dia nanti. Benar kata Allah, cuma saya yang masuk surga. Padahal di luar banyak ada orang NU di luar. Lagi sholawatan gitu. Cuman mereka gak denger aja. Yang benar.
Memang benar, yang masuk surga cuman saya. Orang yang tahlilan dan ziarah itu gak ada ternyata di surga. Padahal di luar, orang NU di surga yang lebih besar, sholawatan, ziarah, tahlilan, istighosah gitu. Jadi tenang aja. Jadi pada akhirnya, karena ini sudah jam 10 lebih. Jadi pada akhirnya gini, bagi orang yang tahu kepada dunia itu tidak nikmat. Anda kalau tahu eksistensi dunia, Anda itu tidak nikmat. Anda itu gini aja lah, simpelnya. Anda kalau tahu siapa sejatinya, istri Anda itu misalnya, atau suami Anda, siapa sejatinya dia? Dia itu orang yang awalnya mani dan akhirnya bangke. Iya, kata Sayyidina Ali, apa yang dibangkitkan dari orang yang awalnya sperma, akhirnya bangke. Apa yang dibanggakan? Jadi kamu itu gombalin orang yang awalnya sperma, akhirnya bangke. Apa gitu? Makanya kata Haris, gak ada bedanya bagi saya. Emas dan batu itu gak ada bedanya bagi saya. Apalagi bagi Nabi Muhammad. Murah semua itu. Contoh simpelnya gini. Sulap itu indah enggak? Keren enggak orang sulap itu? Keren. Kalau Anda sudah tahu triknya tetap keren enggak? Anda nganggap dunia ini keren karena Anda belum tahu triknya. Seperti Anda nonton sulap kayak wah. Ngelihat orang kaya, wah. Ngelihat orang dapat jabatan, wah. Iya kan? Tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat jabatan apa katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu udah tahu triknya, udah gak wah gitu. Udah tahu triknya. Ini ngomong kosong ini. Jadi Anda itu hanya terpukau kepada dunia karena mata Anda itu seperti mata Qais ketika melihat Laila. Padahal jelek dunia ini, tapi karena Anda masih tertutup oleh hijab-hijab duniawi, akhirnya kelihatan wow. Sehingga dunia ini terlihat wow. Nah, kurban itu mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini gak menarik. Jadi Anda jangan hidup untuk duniawi. Fir'aun 4.0 itu hidup untuk dunia. Seolah-olah dunia dibawa mati. Ingat bahwa kain kafan itu gak ada kantongnya. Iya. Kain kafan itu tidak didesain ada sakunya. Jadi Anda mau bawa apa? Anda tahu itu quote dari siapa? Bukan ulama, bukan habaib, bukan kiai. Itu quote dari teman saya yang pemabuk. Serius. Makanya saya doa semoga keberkahan quote itu dia berhenti mabuk nanti. Karena quote-nya saya kutip terus. Itu pemabuk yang bilang ke saya. Sambil dia bagi-bagi duit. Bagi-bagi aja, bagi-bagi. Kain kafan gak ada sakunya kata dia. Jangan-jangan tapi kan kita yang mabuk dunia kan. Dia kan mabuk alkohol doang. Kita mabuk dunia. Mabuk alkohol berhenti minum selesai kalau mabuk dunia. Nah kurban itu mengajarkan kepada kita, udahlah jangan laibun walahun, ini cuma senda gurau dan canda aja, gak usah Anda terlalu serius. Iya kan? Anda buka m-banking, masuk 5 juta. Wah. Iya kan? Padahal angka doang. Iya kan? Sejatinya kan benar-benar angka doang itu. Kalau ada gonjang-ganjing pada ekonomi, itu kan betul-betul angka kan? Gak ada artinya itu semua. Gak ada artinya. Coba Anda pelajari itu soal NFT itu. Kan sekarang udah jatuh tuh semuanya. Yang dulu harganya miliaran, sekarang gak ada artinya. Karena selain sesuatu yang sifatnya ukhrawi, semua itu game, semua itu permainan. Semua itu permainan aja, ini kelihatan hebat, itu permainan aja. Nah kurban itu nyembelih itu, gak ada ini dunia-dunia ini, murah semua nih.
Semua itu terlihat indah hanya karena kita melihatnya pakai kacamata binatang, kacamata kuda. Seolah-olah itu indah. Jadi itulah kira-kira pengantarnya jam 10:04 nih. Lebih 15 menit saya. Dari tadi udah di kode-kode. Kodenya gak pakai nyanyian sih. Kalau nyanyian kode baru saya paham. Jadi itulah sebagai pengantar. Insya Allah kita udah pegang beberapa tools lah dari tadi. Dari ulang tahun, kurban, menjawab pertanyaan. 2 pertanyaan dan beberapa hal untuk ya orang kayak saya ini kan bisanya cuma ngasih balsem ya. Ya sekarang kayak wow gitu. 3 hari lagi Anda lupa juga semua ini gitu. Ya balsem tapi lumayan kan. Lumayan 3 hari kan. Lumayan 3 hari. Kalau dalam 3 hari ini naudzubillah min dzalik Anda mati kan husnul khotimah berarti. Kan iya lumayan. Kan iya kan? Lumayan. Makanya Anda itu harus sering-sering hadir ke tempat-tempat seperti ini, ngecas iman seperti ini. Biar kalau mati husnul khotimah. Anda kan makanya kalau pulang dari tempat maksiat itu hati-hati. Anda kalau mati itu apes Anda gitu. Makanya kata Habib Umar bin Hafid, itu jangan pernah putus asa untuk bertobat. Begitu maksiat selesai tobat, langsung tobat. Maksiat lagi tobat lagi, maksiat lagi tobat lagi. Tapi jangan ketika maksiat sudah mikir, tenang nanti tobat, itu yang bahaya. Tapi bisa jadi Anda akan mati dalam keadaan maksiat. Tapi segerakan tobat. Segerakan tobat. Tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Yang penting tidak mempermainkan tobat. Tapi itu bagian dari kemanusiawian kita. Terjebak lagi, tobat lagi. Dan harus segera. Agar kalau mati itu bagus. Karena pernah ada seorang sufi jalan sama seorang preman. Terus kata sufi ini, kamu jangan minum minuman keras dong. Berhenti minum minuman keras. Terus ngelewati pohon yang gede. Ngelewati pohon gede. Kemudian si sufi itu lewat sisi kiri, si preman ini lewat sisi kanan. Kemudian beberapa detik, 2-3 detik ketemu lagi. Tiba-tiba nih sufi gak bacot lagi. Terus kata preman, kok gak bacot loh? Dari tadi kan nasihat-nasihat terus, sekarang kok diem. Kemudian kata si sufi ini, tadi sebelum ngelewatin pohon, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu minum minuman keras, makanya saya nasihati. Tapi setelah melewati satu pohon, ada waktu 2-3 detik saya gak melihat kamu. Dan siapa tahu dalam husnudzon saya, kamu bertobat kepada Allah dan tobat itu diterima. Sehingga ketika saya ketemu lagi dengan kamu itu bukan seorang preman pemabuk lagi di mata saya. Tapi seorang yang saya tidak tahu kembali. Sampai kamu mabuk lagi baru nanti saya nasihati lagi. Nah makanya dia mabuk lagi kemudian. Karena dia enak dinasehati, quote-quote-nya sufi ini bagus. Biar quote-quote-nya keluar ya udahlah dia mabuk lagi. Jadi itu teknik jadi dai yang panjang umur. Jadi begitu Anda orang wah kata-kata Anda patahin. Saya kan gitu. Di Instagram bikin video 1 menit quote, terakhirnya saya jedak-jeduk gitu. Kenapa? Agar Anda tidak melihat saya itu sebagai orang baik. Agar Anda gak ngefans kepada saya. Karena Gandhi dibunuh oleh fansnya. Beatles itu siapa yang bunuh? Fansnya. Makanya saya karena pengen panjang umur. Saya gak suka tuh. Fans apa ya. Makanya kalau ada orang bilang, kan banyak tuh kadang orang foto sama saya, wah saya ngefans bis sama Habib, langsung saya, wah ini pembunuh saya. Jadi Anda hati-hati kepada logika. Sekarang itu bukan hoax musuh kita, tapi adalah logika fallacy, kesesatan berpikir. Saya kasih contoh satu aja, betapa banyaknya ini di medsos.
Ada orang mau mandi. Terus berhenti.